Halo sobat, ketemu lagi sama Queen di channel Queen Java Vlog. Ku harap kalian pada sehat semua dan ku harap kalian happy. Oke, saya ucapkan terima kasih bagi teman yang udah subscribe di channelku dan yang belum subscribe, go ahead, tolong subscribe sehingga saya punya semangat untuk meneruskan cerita-cerita saya, kehidupan saya, dan juga cerita-cerita tentang visa, imigrasi, juga kehidupan di Amerika yang berbasis ke pengalaman saya sendiri, right? So anyway, siapa yang belum kenal, seperti saya perkenalkan, nama saya Win, saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia, dan sekarang saya sudah menetap di Amerika, right? Panjang ceritanya juga, panjang perjalanan hidup saya untuk sampai saat ini, dari zero to the point in this time, right? So saya cuman ingin berbagi pengalaman, semoga bermanfaat, ada bisa ngambil manfaatnya dari cerita-cerita pengalaman saya ini, karena tidak semua orang mengalami, dan banyak orang ingin mengetahui dari situ itu. Oke, let's go. Hari ini aku mau bicarakan tentang hukum. Ya, hukum apa ya? Ya, bukan saya akan mendetail bicara tentang hukum, tapi saya bicara tentang penegak hukum. Ya. Pasti gimana juga, pasti ada hubungannya. Gimana tidak ada hubungannya? Penegak hukum itu selalu ada di kehidupan sehari-hari kita, dimanapun kita berada, di Indo, di mana saja, di Amerika, di mana saja Anda tinggal, hukum selalu apply dalam kehidupan kita. Alright, ada teman yang dari subscriber yang ingin tahu, gimana tentang polisi di Amerika itu ya, ceritanya gimana, apakah itu mereka bisa nangkapin semua orang terus, ataukah gimana lah, seperti yang saya ketahui, misalkan kayak polisi lalu lintas ya kan, kayak di Indo misalnya polisi lalu lintas kan biasanya bedanya begini, sangat beda polisi di Indo dan polisi di sini, cara kerjanya berbeda, of course, semuanya berbeda, tata sistemnya berbeda. Kalau di Indo dulu saya sering sekali kena rahasia karena masih muda, dan cara polisi di Indo kan biasanya dikejar ya kan, dikejar dan langsung mereka itu berhenti, kita dipepet atau berhenti dari samping, disemprit, terus suruh turun lagi, halo, minggir, ya kan, begitu kan, and then mereka pasti tanya, mana surat-suratnya, and then mana surat-suratnya, and then kita pasti ambil dompet, plek, taruh uang, ceklik, and then dikasih suratnya, ikut Pak Polisi, and then Pak Polisinya langsung lihat uang, langsung ambil. This is joke, okay, that is joke. Anyway, no, aku percaya polisi Indonesia tidak begitu, itu joke, okay, so that is joke. Polisi baik-baik, polisi juga ramah-ramah, kepingin kerjanya bagus-bagus. Salut buat polisi di Indonesia juga. Memang cara kerja beda, but itu yang mungkin itu yang ada di dalam itu mungkin itu lama polisi itu cerita yang
dulu sekarang kan tidak ada. Sekarang tidak ada polisi Indonesia begitu, tidak ada. Yakin, right? Yakin. So saya ceritakan tentang polisi di Amerika saja karena saya tidak tahu tentang polisi Indonesia anyway. Salut untuk Pak polisi yang ada di Indonesia anyway, right? Oke. Polisi di Amerika itu bermacam-macam, Ada city, dari yang saya tahu ya kan, dari city police, ya, city police itu polisi yang bekerja pada kota-kota tertentu, kota. Kan ada wilayah kota kan di sini, itu namanya tempat tinggal Putin ini namanya kota St. George. Nanti sebelahnya ada kota Washington, ada namanya Laverkin. Nah, setiap kota ini punya polisi sendiri-sendiri. So mereka jurisdiknya wilayah kerjanya ya cuman sampai perbatasan kota-kota yang ada di sini ini. Begitu. Jadi mereka itu tidak berhak memberhentikan atau keluar dari wilayahnya tempat kerja kalau sampai orang sini itu tahu hukum. Jadi kalau nanti polisi dari misalkan polisi dari St. George pergi ke Laverkin itu, mereka itu bisa dilaporkan, itu bisa kena masalah mereka sendiri juga. Polisi di sini bisa dilaporkan, begitu. Dia juga bisa melanggar hukum. So mereka juga misalkan mengejar orang, ya mereka ya lempar, biasanya lempar kalau sampai ada mengejar orang, sampai terjadi pengejaran dari kota satu kota lain, itu mereka harus calling polisi yang ada di wilayah lain. Ini ada orang mau lari ke sana, dan kalau memang tidak ada ya udah mereka ya udah lepas, biasanya gitu. Atau mereka bisa panggil polisi yang punya jurisdiktik lebih luas, yaitu biasanya mereka panggil sheriff. Ya, sheriff adalah polisi yang bekerja pada county. County itu kalau di Indo kayak residenan rasanya begitu. Karena dalam satu county itu ada beberapa kota, membawai beberapa kota, wilayah kota. Jadi county sheriff ini mempunyai wewenang yang lebih luas. Nah, habis juga mempunyai wewenang membawai jail atau tahanan-tahanan itu ini sheriff officer ini membawa itu tingkatannya. And then yang lebih luas lagi namanya state trooper. Ya, state trooper ini polisi yang bekerja wilayahnya udah state, wilayahnya udah provinsi, ya begitu. Ya, biasanya mereka itu bekerja anywhere, pokoknya di dalam provinsi ini, so jadi mereka itu bisa nyegat, bisa ngasih tiket anyone yang bersalah itu di dalam wilayah provinsi mereka bekerja. Itu namanya state trooper. And then kalau yang lebih besar lagi, of course, Mr. FBI. Lah FBI ini tingkatnya udah federal, FBI ini tingkatnya udah federal kayak jadi FBI ini polisinya federal, polisinya negara, jadi mereka punya jurisdiktik all American wilayah, juga American territory. Mereka itu bisa bekerja begitu. Ada lagi US Marshal ya. US Marshal ini biasanya yang menangani para tahanan, tahanan-tahanan yang kelasnya udah nasional juga. Misalkan tahanan-tahanan kan ada di sini cuma ada namanya jail, itu purgatory, itu tahanan yang kelasnya cuman sekarisidenan, itu cuman ya itu untuk menahan orang-orang yang punya really mild kriminal, misalkan kayak minum, kayak ya seringan kayak orang cekcok, berkelahi cekcok ya kayak yang kayak kriminal kelas 3 ibaratnya begitu. And then ada lagi
state prison itu yang kelasnya udah pembunuhan, pokoknya yang berat, hukumannya di atas 5 tahun itu, yang pokoknya hukumannya berat itu namanya state prison. Ya biasanya US Marshal ini ngurusin itu yang misalkan ngawal orang yang itu yang di penjara kelas kakap itu, ngawal dipindah ke sana atau pindah sana, itu biasanya urusannya itu US Marshal. Dan ada lagi US Border Patrol. Ya, US Border Patrol ini yang ditakutin orang imigrasi ini. Itu kerjanya ya pasti mostly mereka itu sebenarnya kerjanya di daerah dekat perbatasan, tapi mereka kadang bisa datang kalau memang ada pelarian. Nah, pelarian ini siapa yang dicari Border Patrol? Pelarian yang dicari Border Patrol ini adalah pelarian yang ada urusannya dengan imigrasi, biasanya begitu. Misalkan kayak orang yang udah dinyatakan harus dideportasi, and then orang itu masih menetap di sini, begitu, and then nanti biasanya Border Patrol inilah namanya ICE, namanya ICE, itu biasanya topinya pakai namanya ICE, itu immigration, tidak tahu singkatannya aku juga. Immigration apa, lupa aku. What is ICE? What is ICE? The immigration. Bentar. What is ICE for? Itu namanya ICE, itu border Immigration Custom Enforcement, namanya itu ICE, ya kan. Ada yang pegang telepon, so makanya ya. Ini yang biasanya menangkapi para imigran yang nakal, ICE ini selalu hadir di situ. Jadi ini yang ditakuti para imigran yang nakal, ICE ini. And then kalau udah tingkatnya internasional itu namanya CIA, yaitu kelasnya udah mendunia, itu American Intelligence, right? Dan sebenarnya masih banyak di Amerika itu banyak sekali kayak law enforcement yang separate from yang berbeda, yang kita sendiri tidak tahu, kayak pengawalnya presiden atau macam-macam tuh. Tapi yang common, yang umum saja kita temui, itu ya cuman kayak ya city police, sheriff, terus ya itu saja. FBI itu pun kita jarang ketemu di sini karena itu udah kelasnya federal, kayak state trooper ya itu begitu. Nah, gimana kalau polisi itu lagi nyegat kita, ya kan? Itu caranya polisi Amerika itu gimana? Gini, polisi di Amerika kalau namanya itu pullover, ya kan? Itu kalau memberhentikan kita, itu mereka itu dari belakang. Oke, so jangan sekali-kali lari dari polisi. Kalau polisi suruh berhenti. Oke. Karena akan membahayakan diri Anda sendiri, kalau bisa salah paham Anda kena tembak bisa, karena semua polisi di sini diperlengkapi senjata dan peluru itu tidak punya mata, kadang, tapi yang menggunakan yang menembakkan itu punya mata, dan kadang namanya manusia bisa misjudgment, ya kan, bisa salah paham.
ya kan. And then maka dari itu saya anjurkan siapapun Anda di Amerika, ya kan, kalau polisi suruh bilang stop, stop. That's it. Don't do anything. Angkat tangan, begitu. Nah, di sini biasanya polisi itu memberhentikan Anda dari belakang. Misalkan kalau Anda dicurigai ada sesuatu yang salah dengan kendaraan Anda, biasanya Anda akan diikuti dari belakang, tap, dan mereka menyalakan lampu, plip 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 plip, merah hijau biru gitu, merah hijau biru dan putih apa, and then Anda harus menepi, no, di tempat yang misalkan ada di depan ada parkingnya, secepatnya menepi di tempat parkir itu, polisinya akan mengikuti Anda dan taruh di position park atau kau matikan mobil Anda dan diam. Jangan bergerak atau jangan melakukan sesuatu hal yang mencurigakan. Jangan keluar, jangan menengok keluar atau So diam di tempat, diam di dalam mobil Anda. Sampai biasanya Bapak polisi di sini mendatangi Anda, biasanya always greeting. Nice, mereka selalu biasanya kalau malam good evening, asking begitu, good, how are you today? And then selalu polisi di sini akan kasih alasan, what the reason I pull you over. Mereka akan explain biasanya begitu. Mereka akan explain and then mereka akan menanyakan 3 hal. Okay. Registrasi, insuran, sama license. Dan itu harus selalu ada di mobil. Itu wajib kalau Anda mempunyai mobil di Amerika. Begitu. And then ya udah, kasihkan saja. Begitu. Kalau semuanya oke ya biasanya itu tadi, kalau misalkan lampu Anda mati, kayak lampu belakang mati atau nah biasanya kalau cuma gitu aja, cuma dikasih warning sama mereka itu. Saya sering sekali namanya lampu belakang, kadang mobil tua, apalagi terapi mobil tua yang cuma balonnya ada 1 itu kan, itu kadang sewaktu-waktu bisa mati. Saya sering kena itu, ya kenanya cuma dikasih warning and then okay, I'll fix it tomorrow, when during the time, I'll fix it soon as possible, I have a change, just bilang aja. And then polisi di sini itu canggih-canggih, misalkan kayak tentang insuran tadi ya, itu mereka kayak polisi itu punya scan, mobilnya itu punya scan. Mereka itu tahu kalau misalkan kamu insuranmu mati, itu mereka tahu somehow. Kalau platnya kan ada di depan kan, selalu ada di depan, di belakang. Misalkan insuranmu mati sampai mati, itu mereka tahu, biasanya langsung melingkar. Meskipun Anda bersimpangan, mereka bisa langsung melihat langsung di belakang Anda, and then mereka menyalakan lampu. Itu saya sudah terjadi begitu itu berapa kali. Akhirnya dia dapat tiket karena ya biasanya saya tidak pernah sampai membayar tiket karena biasanya itu kan insuran saya itu not going through, kadang begitu kan, waktu kalian bayar tiket ke courthouse itu tunjukkan bahwa kalian udah bayar insuran, akhirnya mereka itu akan menghapus tiket Anda, biasanya begitu. Saya baru saja ini kena tiket juga karena speeding. Speeding di sini, wow man. Seharusnya saya lari 75, and then saya lari tidak terasa itu 95, ya kan. Tiba-tiba polisi di just
di belakang, wit loh, what happened? Oh, ternyata saya driving 95. Itu saya kena tiket, bayar tiket sampai 365. Well, jadilah pengalaman yang menyakitkan, but you know, after this you learn. Ya belum lama ini. Waktu saya ke Vegas itu, pulang dari Vegas, dapat tiket. Begitu. Well, begitulah. Anyway, sampai di sini dulu aja ceritanya, ya kan. Yang bicara tentang bapak kita, ya kan. Ceritakan tentang polisi, ceritakan tentang hukum, ya kan. Jadi polisi di sini itu punya jurisdik sendiri-sendiri, punya kekuasaan sendiri, wilayah sendiri. Jadi kalaupun Anda tidak berbuat salah, jangan, meskipun Anda ilegal di sini, ya tenang saja. Mereka tidak akan langsung menanyai Anda, tanya identitas, mereka juga tidak akan melakukan hal-hal itu. Jadi ini pengalaman saya selama saya tinggal di sini. Jadi jangan kalau melihat polisi terus tiba-tiba lari. Oh, kalau tiba-tiba kalian lari, ya mereka curiga ada yang salah dengan kalian, begitu. And then polisi di sini tidak mencampur adukkan urusan imigrasi dengan kriminal, biasanya begitu. So Anda tidak usah takut urusannya. Kalau Anda tidak berbuat kriminal, ya udah. Tapi kalau ada berbuat kriminal, nanti malah diobok-obok macam-macam, begitu. Toh, di sini kalau aku bilang banyak ribuan, jutaan illegal imigran yang tinggal di sini. Jadi mereka juga udah tahu tentang hal itu. Oke, anyway sobat, makasih atas waktunya, dan semoga ada manfaatnya saya cerita hari ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya, cerita di lain waktu. Bye bye.